Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19-20-18 akan melakukan presentasi tentang tugas akhir dari modul absorpsi, yaitu tentang mengetahui plate tower dan jenis-jenis plate pada proses absorpsi. Untuk kelompok 19-22-18 ini terdiri dari saya sendiri, Dwi Bintang, dan Ardino Amin. Plate tower atau tray tower. Tray tower atau plate tower merupakan absorber vertikal yang dilengkapi dengan beberapa plate berlubang yang ditempatkan secara horizontal pada bagian dalamnya pada jarak tertentu di sepanjang kolom. Jumlah tray atau plate ideal yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil pemisahan bergantung pada tingginya kesulitan pemisahan zat yang akan dilakukan dan juga ditentukan berdasarkan perhitungan raca massa dan kesetimbangan. Gas yang mengalir dari bagian bawah absorber akan melintas dari lubang-lubang yang ada pada setiap plate yang digenangi oleh aliran air yang mengalir dari bagian atas absorber. Fungsi dari tray tower. Tray tower merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memisahkan satu komponen atau lebih dari campuran menggunakan prinsip perbedaan kelarutan antara solut dan pelarut. Solut adalah komponen yang dipisahkan dari campurannya, sedangkan pelarut atau absorben adalah cairan atau gas yang kuat melarutkan solut atau bahan yang akan diabsorpsi. Karena perbedaan kelarutan antara absorben dan solut, maka transfer massa solut dari fase satu ke fase yang lain dapat terjadi. Di dalam tray tower berlangsung operasi perpindahan massa secara kontak multitahap antara gas dan cairan. Dalam setiap tray tersebut, cairan yang berperan sebagai absorben dikondisikan ke dalam suatu sistem kontak intensif dengan gas absorptif sehingga tercapai keadaan kesetimbangan. Yang berarti terjadi satu tahap yang ideal pada tray tersebut. Pada tahap yang ideal tersebut, komposisi rata-rata cairan yang meninggalkan tray berada dalam kesetimbangan dengan jumlah cairan yang meninggalkan tray tersebut. Prinsip kerja plate tower yaitu cairan dimasukkan dari puncak kolom dan dalam perjalanan cairan akan mengalir menggunakan gaya gravitasi dari tray yang satu ke tray yang lainnya, yang ada di bawahnya. Selama proses berlangsung, di setiap tray akan terjadi kontak fase antara fase cairan dengan fase uap yang dimasukkan dari dasar kolom. Kedua fase tersebut mengalami kontak melalui lubang-lubang yang ada pada seluruh bagian plate atau tray. Secara keseluruhan, kontak antara fase dalam tray tower dapat dipandang sebagai aliran lawan arah, meskipun arus yang sebenarnya terjadi adalah arus silang. Cairan akan dikumpulkan di bagian bawah dari kolom, sementara gas dikumpulkan di bagian atas kolom. Prinsip kerja plate tower itu kecepatan aliran uap atau gas juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pemisahan. Jika kecepatan gas terlalu rendah, maka gelembung-gelembung gas akan mengembang, sehingga luas permukaan bidang kontak tiap satuan volume menjadi kecil. Hal tersebut akan mempengaruhi efisiensi pemisahan. Sebaliknya, gas dengan kecepatan tinggi cenderung akan terdispersi lebih sempurna sehingga efisiensi pemisahan meningkat. Namun, aliran gas dengan kecepatan tertentu akan membawa percikan cairan masuk ke dalam tray yang ada di atasnya. Peristiwa ini disebut liquid entrainment. Jika entrainment yang terjadi berlebihan, maka akan terjadi banjir atau flooding. Peristiwa ini tidak diharapkan karena justru akan menyebabkan efisiensi pemisahan turun. Selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk spesifikasi plate tower. Untuk spesifikasi plate tower ini ada kapasitasnya tinggi, lalu ada efisiensinya tinggi, pressure drop-nya rendah atau sedang, biaya instalasi dan perawatan lebih murah, dan korosinya juga rendah. Untuk syarat plate tower ini, yaitu ada diameter kolom ini lebih dari 3 feet. Sebab pembuatan tray ini dengan ukuran kecil relatif sulit, dan sebagai konsekuensinya harga tray lebih mahal. Campuran yang dipisahkan tidak mudah membentuk buih, tidak korosif, dan mengandung suspensi padatan. Proses pemisahan disertai dengan reaksi kimia, sehingga koil pendingin dapat dipasang dalam dua tray berurutan atau reaksi eksotermis. Dan pemasangan koil pemanas dapat dilakukan jika reaksinya bersifat endotermis. Selanjutnya ada jenis-jenis plate pada tray tower atau plate tower, yaitu pertama ada sieve tray. Sieve tray ini terdiri dari lubang-lubang yang berdiameter antara 3-12 mm. Luas penguapan atau luas lubang-lubang ini sekitar 5-15% luas tray. Cairan
diupayakan tidak mengalir melalui lubang-lubang tersebut dengan mengatur energi kinetik dari gas dan uap yang mengalir. Ketinggian atau kedalaman cairan pada tray dapat dipertahankan dengan limpasan atau overflow pada tanggul. Untuk kelebihan pada sieve tray ini adalah pada kondisi operasi yang sama, kapasitasnya lebih besar daripada bubble cap. Sedangkan untuk kekurangannya adalah kurang fleksibel dalam penggunaannya. Selanjutnya ada valve tray. Valve tray ini adalah modifikasi dari jenis sieve tray dengan menambahkan katup-katup untuk mencegah kebocoran atau mengalirnya cairan ke bawah melewati lubang tray pada saat tekanan uap rendah. Tray ini biasanya lebih mahal 20% dari sieve tray. Namun, kelebihannya di rentang operasi laju alir yang lebih besar atau lebih lebar dibandingkan dengan sieve tray. Selanjutnya ada bubble cap tray. Bubble cap tray ini sudah digunakan lebih dari 100 tahun yang lalu, namun pada tahun 1950 mulai digantikan dengan jenis valve tray. Desain bubble cap ini lebih rumit sehingga biayanya jadi lebih mahal. Namun jenis ini dapat digunakan apabila diameter kolamnya sangat besar. Untuk kelebihan bubble cap tray ini adalah kapasitas dan efisiensi lebih tinggi, dengan untuk kekurangannya adalah perawatan mahal dan korosif lebih tinggi. Sekian dari kami untuk presentasi kelompok 19, 20, 18. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.